Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membangun merek. Di pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana cara memilih merek. Nah, setelah kita memiliki merek, maka bagaimana cara membangun merek itu sehingga memiliki ekuitas merek yang kita harapkan. Nah, pada dasarnya yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah berkaitan dengan model yang sudah kita munculkan. Apa yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini adalah mendiskusikan tentang investasi program-program pemasaran yang akan kita lakukan. Jadi kita di tahap awal ini, di kotak yang pertama, yaitu untuk merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk program-program pemasaran kita. Nah, terutama untuk membangun ekuitas merek dari perspektif konsumen, atau dengan kata lain istilahnya adalah consumer based brand equity. Nah, untuk itu maka yang dari kacamata pemasaran yang harus tetap kita perhatikan adalah masalah STP terlebih dahulu. Segmentation, Targeting, Positioning. Sehingga langkah-langkah untuk perumusan aktivitas bauran pemasaran untuk merancang merek, untuk membangun merek adalah pahami dulu siapa target pasar yang akan kita bidik. Jadi kita harus melakukan segmentasi dan kemudian membidik target pasar yang sudah kita lihat tentang bagaimana besarannya, bagaimana pertumbuhan untuk kedepannya, kira-kira apakah ada potensi berkembang atau tidak, dan apakah sudah keruh persaingan di sana, itu yang kemudian harus kita lihat. Jadi kita harus pahami siapa target kita. Dari target tersebut, maka kemudian kita harus lihat siapa pesaing yang melayani pasar yang sama. Dari pesaing yang melayani pasar yang sama tersebut, maka kita harus membuat perbedaan. Kita harus membuat positioning. Apa yang bisa menjadikan diri kita berbeda dibanding pesaing kita dalam melayani target pasar yang sama. Nah, positioning inilah yang kemudian harus kita pegang untuk menjadi kunci dalam merumuskan bauran pemasaran kita untuk menjadikan merek kita dikenal oleh konsumen. Jadi kita harus memilih posisi yang belum dimasuki oleh pesaing lain dalam benak konsumen dan di hati konsumen. Dan ini yang sebetulnya menjadi dasar utama dari semua aktivitas pemasaran, mulai dari STP dan kemudian positioning apa yang akan kita munculkan, itu akan menjadi basic bagi kita untuk merumuskan bauran pemasaran. Nah, dengan demikian maka ketika kita merumuskan produk, maka harus sesuai dengan target pasar kita, harus kemudian berbeda dengan target pasar kita di dalam persepsi konsumen. Demikian juga dalam merumuskan harga, merumuskan aktivitas komunikasi, dan untuk merumuskan channel distribution kita. Ini banyak inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan, baik dari produk, price, promotion, place. Nah, memahami bagaimana kita membuat inovasi yang menjadikan konsumen menaruh perhatian kepada diri kita, kemudian menempatkan merek dari produk kita di benak konsumen, itu menjadi tantangan. Nah, ketika sudah dikenal dan kemudian sudah konsumen memiliki pengetahuan tentang itu, maka tahapan selanjutnya kita harus menjadikan konsumen tertarik untuk membeli. Jadi tahap pertama mengkomunikasikan adalah to inform, agar konsumen tahu bahwa merek kita hadir, merek kita eksis, kemudian mempersuasi konsumen agar mereka membeli produk kita, dan kemudian meyakinkan konsumen bahwa mereka harus tetap membeli produk kita. Jadi ini adalah tantangan kita untuk membangun merek ke depan. Nah, untuk menjadikan merek kita semakin lebih mengena di era saat ini, digitalisasi ini, maka kita bisa melakukan personalisasi, customisasi. Jadi kita harus lebih mengidentifikasikan segmen pasar yang kita miliki. Jadi STP-nya lebih dipertajam nih. Kita tidak bisa melihat segmentasinya dalam kelompok besar, tapi kelompok-kelompok yang lebih kecil, bahkan sifatnya personal. Dan untuk di era digitalisasi ini, kita lebih bisa personal kepada konsumen kita. Menyapa dengan personal, menyapa dengan sapaan yang diharapkan. Misalnya, apakah saya ingin dipanggil dengan Pak Gancar, atau dengan Pak Chandra, atau bahkan Pak Preman. Nah, itu adalah pilihan konsumen yang mungkin harus kita ketahui juga. Dan
perusahaan bisa secara personal menyapa konsumen tersebut dengan tepat. Dengan adanya digitalisasi, dengan adanya data warehousing yang kita miliki. Dan kemudian bagaimana kita harus membedakan diri, itu harus lebih tajam lagi, harus kemudian lebih diperkuat, terutama di era digital ini komunikasinya harus benar-benar lebih mengena, lebih kemudian terviralkan, dan untuk menjadi viral ini diferensiasinya harus lebih kuat lagi, harus lebih menarik dan harus lebih kuat. Itu adalah tantangan di era digitalisasi ini. Dan setelah itu maka kita harus memiliki aktivitas untuk berusaha membangun hubungan baik dengan customer. Jadi customer relationship marketing itu kemudian harus lebih ditingkatkan lagi agar kita bisa memberikan bagaimana produk bisa lebih personal, komunikasi bisa lebih personal, dan kemudian aktivitas untuk membangun intimasi dengan konsumen juga lebih personal. Nah, jadi demikian apa yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Maka intinya adalah dalam merumuskan bauran pemasaran kita harus memahami siapa konsumen kita. Konsumen yang berbeda membutuhkan bauran pemasaran yang berbeda. Maka pahami siapa mereka terlebih dahulu, dan pahami juga siapa pesaing yang melayani konsumen yang sama. Untuk itu maka kita harus membedakan diri kita dibanding pesaing yang lain. Itu adalah tantangan kita di era digital ini. Semoga bermanfaat. Barakallah, sampai ketemu lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Saya Dr. Gancar Chandra Premananto dari Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas